Karena yang gua ambil itu walaupun bahasa orang bilang bahasa Inggris Jerman, ternyata enggak. Karena kan gua ambilnya di Fachhochschule, sekarang namanya Technik Hochschule sekarang ya. Jadi gua di Fachhochschule itu ibaratnya kita mau ambil 100 buku pun itu jawabannya belum tentu ada. Karena dosennya itu even dia profesor doktor, tapi dia juga praktiker. Jadi kayak saya punya dosen doktor, tapi dia kerja di Stuttgart di perusahaan BMW gitu. Jadi secara teori dia bagus, secara praktik dia bagus. Jadi jawabannya tuh nggak ada benar salah. Karena kan memang case by case. Makanya saya bilang mau nyontek juga pasti nggak akan bisa. Nah, makanya saya bilang susah. Karena bisa aja menurut kita benar, terus si dosennya juga memang jauh lebih pinter, dia bisa counter. Nah, lebih kan nggak ada acuan untuk benar dan salahnya ya kak ya? Acuannya ada. Acuannya ada, jadi cuman tetap ada acuan. Cuman si dosen itu melihat kalau kamu pilih option A apa analisanya, pilih option B. Jadi dia lihat bukan cuma pilihan kita bebas. Kita kan nggak ada benar salah ya. Kamu mau ke Menteng naik taksi, saya mau naik Grab sama. Cuman alasannya apa? Kamu naik Bluebird karena begini lebih aman tapi mahal misalnya. Saya Grab walaupun ini lebih murah. Jadi memang selalu ada ABC-nya itu yang mereka akan lihat sebenarnya. Dari situ kritisnya mereka kan lihat gitu. Oke. Nah, gimana sih cara pola belajar mahasiswa di Jerman itu kak, dan apa yang paling menantang untuk mahasiswa internasional seperti kakak gitu? Pasti susah lah. Kalau kamu belajar fisika kimia di sekolah bahasa Indonesia itu susah kan? Ya udah bahas. Ini pelajaran pakai bahasa non ibu kita. Jadi kesusahan itu lebih susah. Nah, kakak pernah nggak ngalamin fase kagetnya akademik gitu kak? Mungkin karena gue juga karakternya ini ya. Fisiko yang jadi udah ya maksudnya aja. Tapi mungkin beberapa beda. Mungkin ada yang memang temanku juga ada yang homesick atau apa. Jadi ya kalau saya sih homesicknya lebih ke nongkrong sih ya. Karena kan di sana semua toko tutup cepat ya. Minggu juga tutup semua. Ada juga bar palingnya. Tapi kan gue tuh pengennya nongkrong yang kayak kita di mall. Nah gitu-gitu sih paling itu. Beda. Indonesia kan biasanya gitu. Terus seberapa besar peran bahasa baik Inggris maupun Jerman dalam menunjang studi di Jerman sendiri tuh kak? Itu nggak bisa dimanjain lah penyakit. Mungkin untuk orang Indonesia itu berat ya dibilangnya. Tapi sebenarnya kadang-kadang kalau lihat nenek-nenek di sana udah bungkuk juga jalan ya, jadi motivasi juga. Iya. Terus gimana cara kakak ngebangun pertemanan di dalam menjalani di lingkungan internasional? Ini penting banget ya untuk teman-teman yang mau keluar negeri. Ini yang paling kita jangan pernah bawa budaya Indo jadi bercandaan atau apa ya, harus sesuaikan juga. Mungkin di kita lucu bagaimana nggak lucu. Benar. Terus mereka itu rata-rata privacy sangat strong, apalagi Jerman ya. Kita memoto orang sembarangan aja, ya di mana bumi dipijak langit dijunjung. Jadi memang kamu juga harus respect dengan apa yang aturan yang ada. Dan orang Jerman lumayan susah. Maksudnya saya pernah di US juga dulu, lebih gampang. Tapi kalau di Jerman itu kalau dia nggak dekat banget tidak saja. Tapi bukan berarti musuhan. Jadi close itu susah, tapi dapat juga kan? Dapat ya. Gimana caranya kita aja ya kalau mau reach out mereka gitu, atau mungkin mereka juga yang nyamannya sama orang tertentu. Chemistry juga. Chemistry benar, balik lagi sih teman-teman ke chemistry-nya. Nah, menurut kamu, Michael, bedanya cara berpikirnya orang sama etos kerja orang Indonesia sama Jerman yang paling kontras tuh apa tuh? Kita nggak usah ngomongin jauh-jauh. Kita mulai dari contoh ya. Kalau di luar negeri itu udah kesadaran sendiri masalah buang sampah aja. Ini kita nggak usah ngomongin terlalu overall aja deh. Buang sampah udah ada keeping shelf-nya gitu. Terus kalau misalnya untuk argumen, mereka tuh bisa nih argumen tang yang ya sedikit sakit hati. Nah di situ mereka hebatnya begitu. Berarti mereka nggak yang gampang untuk masukin pikiran karena mereka cuek ya kak? Karena bagi mereka ya this is discuss. As long kalau tidak orang pribadi, ya selama ini hanya bertukar pikiran, walaupun sekeras apapun itu, ya sah saja. Terus setelah melalui proses belajarnya, terus adaptasi juga tadi, perubahan apa yang paling kepak nih dalam segi dirinya kamu Cang? PD-nya ya? PD-nya beda. Ya, I mean kadang kalau kita ketemu bule, kalau di tongkrongan lain ya. Tapi saat ketemu bule di meeting atau apa itu beda. Udah biasa aja. Udah biasa aja ya kayak. Dan saya nggak takut salah, karena gini, orang luar negeri itu respect even kamu bahasanya strukturnya jelek gitu ya, dia nggak akan kayak gitu, itu nggak ada kan. Nah di situ, jadi secara mental juga kita karena kita dihargain, walaupun salah kita harus berusaha untuk keluar. Dibanding kayak kamu bercanda